Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat terus ya. Oke, teman-teman, di pertemuan sekarang saya akan membahas tentang ruang lingkup manajemen komunikasi ya. Nah, sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai apa itu manajemen, lalu apa itu komunikasi, dan apa itu manajemen komunikasi. Nah, di pertemuan sekarang saya akan membahas tentang ruang lingkup manajemen komunikasi. Paling tidak ada 8 poin yang ingin saya sampaikan dalam membahas tentang ruang lingkup manajemen komunikasi ini. Baik, kita lihat di slide berikutnya ya. Ya, teman-teman, dalam pertemuan ini yang berkaitan dengan ruang lingkup, saya akan menjelaskan tentang 8 poin yang berkaitan dengan ruang lingkup ini ya. Yang pertama adalah, ya tentu saja adalah lingkup, lingkup dari manajemen komunikasi. Lalu yang kedua adalah tujuan dari manajemen komunikasi ini untuk apa. Lalu tugas, keempat fungsi, lalu berikutnya adalah saran, ya, target, kendala, dan solusi. Kan itu ya. Jadi, sekali lagi, yang ingin saya sampaikan ada 4 hal. Nah, yang pertama lingkup ya. Di sini ada lingkup, ada tujuan, ada tugas ya, ada si. Nah, setelah itu saya akan menyampaikan tentang sasaran dari manajemen komunikasi, lalu target dan kendala, serta terakhir adalah solusi. Nah, inilah yang akan saya sampaikan 8 hal ini dalam pertemuan kali ini ya. Mari kita lihat di slide berikutnya. Baik, teman-teman, kita akan lanjut ke poin yang pertama adalah lingkup ya. Ada 8 ya, 8 lingkup dari manajemen komunikasi ini ya. Sebetulnya masih banyak ya lingkup-lingkup yang lain kan gitu ya. Silakan saja teman-teman bisa cari materi yang lebih lengkap lagi dari lingkup ini ya. Tapi saya ingin menyampaikan hanya 8 lingkup saja. Di dalam 1 semester ini kita akan membahas tentang atau menjelaskan tentang manajemen komunikasi ini. Yang pertama adalah lingkupnya adalah berkaitan dengan perencanaan komunikasi ya. Nah, perencanaan komunikasi di sini tentu saja lingkupnya berkaitan dengan perencanaan. Perencanaan itu kan merencanakan komunikasi. Nah, merencanakan komunikasi itu berarti ada persiapan, ya kan? Ada mencapai tujuan kan gitu ya. Ada apa nih yang diinginkan gitu ya, hasilnya seperti apa. Nah, itu adalah termasuk ke dalam perencanaan. Nah, lalu yang kedua adalah pelaksanaan. Ya, tentu saja lingkup yang kedua itu adalah tadi ya pelaksanaan komunikasi. Nah, pelaksanaannya mau seperti apa? Ini kan itu juga berkaitan dengan masalah perencanaan. Nah, lalu pas proses pelaksanaan itu ya terjadilah nanti komunikasi itu seperti apa kan itu sudah di awal direncanakan terlebih dahulu kan itu baru nanti pas teknik pelaksanaan. Nah, di dalam teknik pelaksanaan ya beragam itu nanti pasti akan apa namanya ada kendala gitu kan, ada hambatan. Nah, di situ juga nanti akan seharusnya sudah apa namanya terdeteksi sejak dini pada ketika kita menentukan perencanaan. Lalu pada tahap yang ketiga, lingkup ini ada berkaitan dengan ini ya, evaluasinya. Evaluasi gitu, evaluasi dan pemantauan. Iya, dalam evaluasi dan pemantauan itu juga kan itu harus di apa namanya terbahaskan kan gitu ya. Nah, itu. Lalu yang kemudian yang keempat adalah manajemen krisis komunikasi. Ya, ini harus apa namanya menjadi kajian utama juga lingkup utama dalam manajemen komunikasi. Mengapa di sini? Nah, maksudnya dalam manajemen komunikasi itu adalah mencoba merespon situasi-situasi darurat atau krisis ketika terjadi proses komunikasi, terjadinya proses komunikasi. Lalu lingkup yang kelima adalah komunikasi internal dan eksternal. Ya, komunikasi internal itu adalah komunikasi yang terjadi dalam satu organisasi, sedangkan komunikasi eksternal itu adalah
komunikasi yang terjadi di luar ya, antara satu organisasi dengan pihak luar gitu intinya ya. Kemudian berikutnya nomor 6 adalah manajemen media dan hubungan masyarakat ya. Karena komunikasi itu atau manajemen komunikasi itu adalah lebih spesifiknya kalau kita berbicara tentang media dan hubungan masyarakat. Nah, inilah yang menjadi bagaimana gitu ya si orang-orang yang berada di belakang manajemen komunikasi itu bisa melakukan memanage media atau memanage hubungan dengan masyarakat. Ya tentu saja nanti ada lembaga tersendiri ya, misalnya ada humas kan gitu ya. Lalu lingkup yang berikutnya adalah ada teknologi komunikasi. Ya, teknologi komunikasi pun juga ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan komunikasi komunikasi ya zaman sekarang misalnya sudah komunikasinya sudah lebih lengkap itu akibat dari adanya salah satu akibatnya adalah dari perkembangan teknologi. Nah, apakah itu semua akan dibiarkan begitu saja ya? Tidak ya, tentu saja tidak. Makanya di sini kita perkuat keterampilan komunikasinya. Nah, inilah yang menjadi lingkup dari manajemen komunikasi ya. Tadi dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, manajemen krisis, komunikasi eksternal, manajemen media, gitu ya, teknologi dan keterampilan berkomunikasi. Nah, entry point dari lingkup ini sebetulnya ya manajemen komunikasi membantu gitu ya sebuah lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan tetap menjaga aliran informasi yang efektif dan membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pihak yang terlibat. Di situ ya lingkupnya itu adalah dari ini semua kita simpulkan atau keywordnya itu adalah ini. Gitu. Oke, teman-teman, itu adalah mengenai lingkup. Baik, saya akan lanjut juga ke slide berikutnya ya. Oke, kita slide berikutnya nih. Ya, baik kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu membahas tentang tujuan dari manajemen komunikasi ya. Tujuannya itu diantaranya adalah mencapai kepuasan karyawan. Ya, adanya manajemen komunikasi kan pada ujung-ujungnya adalah mencapai kepuasan karyawan jika manajemen komunikasinya dilaksanakan dalam lingkup organisasi pekerjaan, misalnya sebuah perusahaan kan yang di situ kan ada karyawan, ada atasan, nah, gitu ya. Maka di sini tujuan komunikasi tujuan manajemen komunikasi itu adalah yang pertama adalah mencapai kepuasan karyawan. Lalu yang kedua adalah mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi ya di situ. Jadi visi dan misinya apa kan gitu ya. Terus yang berikutnya adalah yang ketiga adalah membangun budaya organisasi yang kuat ya karena setiap kebijakan misalnya dalam sebuah organisasi baik kebijakan berkaitan dengan budayanya organisasi kalau kita tidak manage cara mengkomunikasikannya ya jelas akan nanti akan menuai kesulitan kan ya. Lalu setelah itu juga meningkatkan kolaborasi dan koordinasi ya kan dalam sebuah organisasi adanya manajemen komunikasi itu adalah tentu saja tujuannya ingin gitu ya, ingin meningkatkan kolaborasi dan koordinasi sesama karyawan, sesama pejabat, sesama pejabat dan segala macamnya di situ ya. Lalu tujuan yang kelimanya adalah meningkatkan kinerja organisasi, ya kan tujuannya nggak mungkin lah kalau misalnya manajemen komunikasi ini kita gunakan kan gitu ya, kita gunakan buat untuk tidak bermanfaat misalnya. Ya tentu saja berkaitan dengan memanfaatkan. Apa manfaatnya atau tujuannya untuk lebih bermanfaat lagi yaitu meningkatkan kinerja organisasi. Nah, keenam itu di sini adalah membangun hubungan yang baik dengan pihak eksternal. Ya kan kalau organisasi-organisasi besar gitu ya, adanya manajemen komunikasi ini adalah sangat ini, sangat sangat membantu karena pada prinsipnya adalah tujuannya itu yang ingin membuat hubungan baik gitu ya, bukan hubungan yang sebaliknya dengan pihak eksternal sehingga ujung-ujungnya adalah bisa memberikan citra positif bagi lembaga kita kan gitu ya. Nah, selain itu juga
7 mengelola krisis dan konflik. Oh ya, manajemen komunikasi itu adalah salah satunya mempunyai tujuan yang mulia, yaitu mengelola tujuan yang mulia, mengelola krisis dan konflik. Maksudnya mulia di sini apa? Ialah dalam satu organisasi kan tidak mungkin kan mulus-mulus begitu saja, kan pasti ada krisis, ada konflik. Nah, itu semua kan perlu segera diselesaikan. Nah, tujuan dari manajemen itu, manajemen komunikasi itu adalah yaitu mengelola krisis dan konflik. Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan inovasi ya, inovasi dan kreativitas ya. Inovasi dan kreativitas itu adalah sangat perlu dalam satu organisasi karena walau bagaimanapun juga organisasi itu kan mempunyai capaian-capaian tertentu ya, tujuan-tujuan tertentu sehingga ya kalau tidak ada upaya penggalian inovasi dan kreativitas ya mau bagaimana bisa 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 tercapai tujuan utama dari sebuah organisasi itu kan begitu ya. Makanya manajemen komunikasi ini adalah salah satunya adalah ya inovasinya harus bidikan utama sehingga tujuan meningkatkan inovasinya itu adalah segera terbentuk kan begitu ya. Ada inovasinya meningkat kan gitu ya. Kreativitasnya juga meningkat. Oke. Jadi teman-teman sekali lagi yang namanya tadi ya tujuan dalam manajemen komunikasi itu sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah tadi ya mengenai mencapai kepuasan. Lalu yang kedua mengkomunikasikan visi. Yang ketiga membangun budaya. Keempat meningkatkan koordinasi dan koordinasi. Kalau meningkatkan kolaborasi dan koordinasi. Lalu yang kelima ini meningkatkan kinerja ya. Kemudian membangun hubungan, mengelola krisis dan meningkatkan inovasi. Nah, dari tujuan-tujuan itulah maka melalui pencapaian tujuan tersebut maka nah ini manajemen komunikasi berperan penting ini dalam mencapai kesuksesan jangka panjang di situ, jangka panjang itu saja jangka panjang yang ditetapkan oleh organisasi. Baik, teman-teman, kita bahas kepada poin yang ketiga ya di slide berikutnya saya kira ya. Ya, teman-teman, sekarang kita menginjak pada ketiga dari bahasan kita kali ini, yaitu berkaitan dengan ini ya, tugas ya. Tugas nih, tugas dari manajemen atau ya manajemen komunikasi ya tentu saja. Tugasnya itu seperti apa kan gitu ya. Nah, tugas yang yang diemban oleh manajemen komunikasi tentu saja tidak sembarang ya tugasnya. Artinya tugas-tugas itu ya memang harus dilaksanakan kan gitu ya. Nah, tugasnya itu apa? Ya ternyata di sini adalah yang saya sampaikan di sini adalah misalnya ini perencanaan. Ternyata di perencanaan pelaksanaan evaluasi itu yang sudah disampaikan sebelumnya itu adalah juga merupakan tugas dari seorang yang mempunyai tugas untuk manajemen atau memanage komunikasi kan gitu ya. Ini tadi ya sudah saya sampaikan perencanaan itu seperti apa, tentukan tujuan kan gitu ya. Lalu pelaksanaannya seperti apa, kemudian kita evaluasi dan pantau apakah sudah sesuai dengan yang sudah kita bahas dalam setiap rapat misalnya kan dan suatu organisasi itu. Lalu yang ketiga adalah keempat ya manajemen krisis. Tadi juga saya sampaikan ternyata manajemen krisis pun juga menyelesaikan manajemen krisis dan komunikasi gitu, manajemen krisis komunikasi juga itu adalah merupakan salah satu tugas dari manajemen komunikasi ya. Nah, tugas yang lainnya adalah tadi komunikasi internal gitu ya. Tidak beda jauh-jauh juga dengan yang seperti tadi. Komunikasi internal itu adalah komunikasi kita intinya ya gitu ya. Komunikasi yang terjadi di dalam satu organisasi saja belum keluar di situ. Nah, kalau komunikasi eksternal juga sama di situ ya. Tugas manajemen komunikasi itu adalah komunikasi eksternal menyampaikan pesan kepada pihak luar. Nah, kembali ke manajemen media dan masyarakat itu juga kan sama ya ini apa tugasnya gitu ya. Terus penggunaan teknologi gitu ya, penggunaan keterampilan komunikasi dan pengembangan keterampilan komunikasi ya
tentu saja ketika kita berbicara di depan umum dengan sendiri kan tentu saja, itu kan tentu harus di-manage di situ, yang tugaslah manajemen komunikasi di situ ya. Dan berikutnya adalah pemantauan dan analisis lingkungan komunikasi. Ini maksudnya berkaitan dengan ini ya, komunikan. Nah iya, sudah pasti ya manajemen komunikasi juga mempertimbangkan tentang audiensnya seperti apa atau komunikannya seperti apa. Sehingga pesan yang akan nanti disampaikan itu adalah sesuai dengan tujuan yang kita inginkan kan gitu ya. Jadi tugas dan tujuan itu ada kemiripan ya. Jadi makanya di sini ada kemiripan juga antara poin-poin tugas dan tujuan. Cuma kalau tugas itu berarti langsung si strategis orang melakukan ini semua gitu ya, coba melakukan di sini karena ini adalah sesuai dengan tujuan yang diinginkan kan gitu. Nah, ini strategis akan melakukan ini. Nah, oleh karena itu di sini saya jelaskan tugas-tugas tersebut merupakan bagian integral dari manajemen komunikasi yang efektif serta membantu organisasi mencapai tujuan. Nah, tujuan kan tadi sudah disampaikan ya, tujuan manajemen komunikasi. Kalau tujuan itu biasanya tujuan baru kehendak ya, ingin begini, ingin gitu. Nah, kalau sekarang sudah mencapai tugas, itu sudah pada actionnya. Makanya antara tujuan dan tugas itu ada kemiripan-kemiripan. Di tujuan kalau boleh dikatakan tujuan itu adalah apa konsep ya. Kemudian kalau tugas itu adalah sudah mulai real mengimplementasikan konsep dan tersebut yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya ya. Oke, teman-teman itu mengenai tugas ya. Lalu kita ke fungsi sekarang. Nah, fungsi perencanaan gitu ya. Tetap fungsi itu juga kan tetap berkaitan kepada fungsinya adalah perencanaan juga sama ya. Nih, hampir sama tadi sampai ke 7 ini. Tadi ada di pelaksanaan komunikasi, di evaluasi, ada manajemen krisis. Kemudian tidak jauh-jauh dengan seperti itu manajemen media dan hubungan dengan serta pengambilan komunikasi. Cuma kita lihat kesimpulannya di sini. Dengan menjalankan fungsi manajemen komunikasi, membantu organisasi dalam pencapaian tujuan tugas mereka, kan gitu ya, dengan menjaga aliran informasi yang efektif dan membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pihak yang terlibat. Nah, fungsi ya, fungsi juga hampir mirip ya dengan tujuan kan itu. Makanya di sini juga tidak apa tidak terlalu keluar dari tujuan gitu ya dari tugas nah, itu juga ya sama. Cuma tadi perbedaan dalam titik tekan aja. Oke, baik teman-teman kita lihat sekarang di slide berikutnya nih. Sasaran. Nah, sasaran dari manajemen komunikasi itu apa? Nah, sasarannya yang pertama adalah meningkatkan efektivitas komunikasi. Tidak semua yang kita jalankan komunikasi itu adalah memberikan hasil yang baik. Tidak semua juga memberikan nilai yang negatif juga kan itu. Jangan kan gitu makanya di situ di manage biar efektivitasnya lebih meningkat kan gitu ya. Lalu yang berikutnya ada meningkatkan keterlibatan karyawan atau tim-tim kita ya di situ ya, meningkatkan keterlibatan. Iya, karena kan dalam sebuah organisasi itu kan tidak bisa kita laksanakan dengan sendirinya kan terus perlu ada apa namanya orang-orang yang membantu. Nah, mereka yang membantu mau tahu dari mana bahwa mereka itu bertugasnya adalah sesuai dengan penugasan kalau bukan melalui komunikasi. Nah, makanya sasarannya itu adalah dari manajemen komunikasi itu di situ mereka ikut terlibat nih kan gitu ya. Lalu yang ketiga adalah mengkomunikasikan visi dan visinya organisasi itu melalui manajemen komunikasi tadi. Kemudian yang keempat adalah membangun budaya komunikasi yang terbuka ya, ya sudah pasti ya. Sudah pasti terbuka karena walaupun bagaimanapun juga semua ingin mendapatkan informasi yang up to date, yang menyeluruh kan gitu. Maka diperlukanlah di situ keterbukaan. Nah, untuk mencapai keterbukaan itulah maka ada perlu manajemen komunikasi.
Lalu yang berikutnya adalah mengelola konflik dengan efektif. Iya, karena kan konflik juga kan itu harus harus diciptakan kadang-kadang, gitu ya. Kadang-kadang juga harus ditutup, gitu kan. Kalau ada konflik yang diciptakan itu kan sudah bagian dari tugas yang sudah ditentukan jauh-jauh sebelumnya ya. Jadi ada problem, kemudian ada solusi gitu kan. Ada penyelesaian dalam bentuk solusi apa kan itu sudah di manage sejak awal. Kemudian membangun hubungan yang baik dengan pihak eksternal, iya ya, seperti itu ya. Karena kan bagaimanapun juga tidak bisa kita berkembang sendiri tanpa bantuan organisasi-organisasi di luar kita, tanpa kerjasama, tanpa bantuan atau apa namanya kerja sesuai dengan kesepakatan kan itu juga harus 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 terbentuk. Nah, oleh karena itu, ya itu tadi, manajemen komunikasi itu itulah berperan juga di situ ya, sasarannya itu pasti ke sana kan gitu ya, membangun hubungan jalan. Lalu yang ketiga adalah berikutnya yang ke 7 ya, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Ya, ya ini secara global. Ah, dan yang terakhir adalah mengelola krisis dengan cepat. Iya, mengelola krisis dengan cepat itu sasarannya. Jadi bidikan tembakan dari manajemen komunikasi itu apa sih sebetulnya sasarannya pada pada level atau pada arah yang mana nih? Itu sasaran itu disampaikan. Oh, ternyata yang saya sampaikan di sini adalah peningkatan efektivitas, meningkatkan, terus aja di sini, meningkatkan, mengkomunikasikan, membangun, mengelola, membangun lagi, meningkatkan kinerja dan pengelolaan krisis. Baik, teman-teman, itu mengenai sasaran ya. Kita tinggal, kayaknya hanya tinggal satu lagi ya, tinggal satu lagi. Target, bukan satu lagi, ada dua lagi ya. Target. Targetnya apa? Targetnya apa namanya, target dari setiap manajemen komunikasi itu target lebih ini ya, lebih lebih real lagi ya, sasaran real, kemudian kalau target lebih real lagi. Nah, di sini yang saya sampaikan ada berapa nih? 10 ya? Ya, 9 mungkin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya 9. Pertama, meningkatkan keterbacaan pesan. Mengapa nih targetnya keterbacaan pesan? Ya karena pesan itu kan utama dalam kita berkomunikasi. Bagaimana mungkin orang akan tahu sesuatu kalau pesannya tidak terbaca? Makanya target komunikasi, adanya manajemen komunikasi itu bagaimana nih agar orang lain itu memahami gitu kan apa yang kita sampaikan. Lalu yang kedua adalah ketika meningkatkan tingkat partisipasi karyawan dalam program perusahaan ya, ini maksudnya. Bukan karya perusahaan. Saya tulis dulu deh. Perusahaan. Perusahaan. Apakah gitu ya? Perusahaan. Lalu yang berikutnya ini meningkatkan tingkat pemahaman tentang visi dan misi. Kalau tadi kan visi dan misi saja di sasaran itu misalnya, tapi kalau target itu ya harus meningkat dong mereka. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan jumlah kualitas umpan balik karyawan. Iya, target nih media apa manajemen komunikasi itu harus bisa meningkatkan jumlah tingkat umpan balik dari karyawan. Kemudian yang kelima meningkatkan tentang kepuasan. Ya kepuasan juga harus bisa diberikan utama karena kalau tidak puas kan nggak balik lagi nanti. Bisa ya. Mengurangi tingkat konflik, ya. Kalau konfliknya masih itu juga, kemudian atau malah lebih tinggi, lebih banyak, ya berarti manajemen komunikasinya ada masalah di situ kan, telusuri di situ ya. Lalu meningkatkan keterlibatan dalam media sosial atau media massa ya. Ya, karena kan perlu image itu perlu, building image itu perlu ya. Nah, makanya adanya manajemen komunikasi itu adalah pendidikan utamanya adalah agar media sosial juga bisa menjadikan wahana kita untuk ikut terlibat ke mereka kan gitu ya. Mengurangi waktu respon terhadap pertanyaan atau masalah pelanggan. Ya, maksudnya di sini bukan berarti tidak merespon terhadap pertanyaan atau masalah pelanggan, tetapi ya cukup inti-intinya saja yang perlu dipikirkan itu adalah yang lebih lagi itu adalah bagaimana solusinya. Kan kita sudah tahu tuh
Misalnya masalahnya ini tidak perlu tidak perlu berulang-ulang ditanggapi, tetapi bagaimana solusi kan gitu ya. Nah, mereka kan menyampaikan keluh kesah itu kan ingin solusi. Kalau kita tanggapi tanpa ada solusi, terus aja tanggapi gitu ya, tanpa ada solusinya ya mereka pun juga nanti akan jengah gitu ya. Audiens pun juga akan jengah, malah nanti bisa saja ditinggalkan kan. Dan yang terakhir di sini targetnya adalah meningkatkan kesadaran tentang isu atau ke kampanye sosial di sini ya. Karena walaupun bagaimanapun juga manajemen komunikasi, mereka bergerak di bidang komunikasi yang diatur sedemikian rupa sehingga dia bisa menjadi sasaran dan target yang sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh organisasi itu. Nah, gitu ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke bahasan tentang. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan dua poin terakhir nih, kendala dan solusi ya, jadi solusi di slide berikutnya. Nah, sekarang kita konsentrasi dulu pada kendala. Nah, ini kendala gitu ya. Nah, pastilah dalam sebuah organisasi, entah itu kita sedang melaksanakan apapun itu, kita termasuk dalam manajemen komunikasi, itu pasti akan menemui kendala-kendala. Yang pertama apa kendalanya? Ketidakjelasan pesan. Ya, sudah pasti ya kalau pesannya tidak jelas, proses komunikasi pun juga itu bisa terganggu ya di situ. Nah, kalau sudah terganggu, berarti di situ nanti ini apa namanya? Mungkin saja tujuan komunikasinya tidak sampaikan kan gitu ya. Dan mengapa ada terganggu-terganggu pun juga mungkin kita lihat di nomor ketiga, ada perbedaan persepsi dan pengalaman. Nah, ini juga bisa menjadi kendala dalam proses pelaksanaan manajemen komunikasi. Lalu kendala yang keempat adalah ada filtering informasi. Nah, ini juga filteringnya yang kurang gitu ya, sehingga informasi beragam informasi itu bisa masuk semua. Nah, itulah juga nanti akan merepotkan kita di dalam memanage komunikasi. Lalu di situ juga batasan saluran komunikasinya pun juga tidak jelas gitu ya. Karena tidak semua bentuk atau media-media atau saluran-saluran komunikasi itu adalah cocok dalam sebuah proses komunikasi. Nah, di situ pun juga tetap akan menjadi kendala dalam manajemen komunikasi. Adanya ketakutan dan ketidakpercayaan nih, ini juga apa namanya kendala yang sering dialami kan ya, kadang ada ketakutan sehingga pelaksanaan manajemen komunikasi pun juga karena takut ini, takut itu, takut begini, juga nanti apa namanya nggak jadi ya komunikasi. Lalu kurangnya keterampilan komunikasi, iya kan karena kalau seorang manajer komunikasi itu sudah pasti kalau kita ingin menyampaikan atau ingin memanage komunikasi ya keterampilannya harus diterpa dulu kan gitu sehingga kendala nomor eh, 7 iya ya 7 G itu 7 kurang keterampilannya berkomunikasi. Kemudian juga komunikasinya tidak lisan, kadang-kadang juga semua menggunakan bentuk tulisan gitu ya, sehingga orang-orang menjadi jenuh kan gitu ya. Semua itu ya tidak menggunakan lisan sedikit pun ya juga ini juga bisa menjadi kendala gitu ya. Dan berikutnya ada kurangnya informasi atau kurangnya umpan balik. Nah, jadi umpan balik berbalik kan gitu ya berbalik itu feedback ya nah itu juga sangat diperlukan ya kemudian yang terakhir adalah perbedaan budaya dan bahasa nah perbedaan budaya dan bahasa itu sudah pasti ya jadi kendala dalam manajemen komunikasi jadi teman-teman kalau kita lihat di sini nih dari A sampai Z itu sebetulnya kendalanya itu adalah berkaitan dengan masalah psikologi gitu ya kemudian sosiologi gitu kan kemudian ada juga antropologi ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek kembali ya dari A sampai Z ini mana yang psikologi kendalanya, sosiologinya, mana antropologinya. Tetapi yang jelas ya nih manajemen komunikasi yang efektif ini ya mengidentifikasi dulu dan mengatasi kendala-kendala ini untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan sudah jelas, dipahami dengan baik dan dapat direspon dengan tepat oleh semua pihak yang terlibat di situ. Nah itu kendala ini oleh yang
tahu tentang manajemen komunikasi itu adalah mereka akan begini dulu gitu ya, mengidentifikasi dulu gitu ya, dan cepat dengan segera mempunyai kendala mengatasi kendala-kendala itu dengan solusi-solusi yang sudah disiapkan sebelumnya kan gitu ya. Baik, kita akan berbicara masalah apa namanya solusi pada slide berikutnya ya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Baik nih teman-teman, slide terakhir tentang solusi ya. Tadi ada kendala, nah bagaimana dengan segera kita bisa mendapatkan solusinya. Karena dengan solusi-solusi itu gitu ya, nah dengan menerapkan solusi di sini, dengan menerapkan solusi ini ya, secara konsisten solusinya, maka organisasi dapat mengatasi kendala dalam manajemen komunikasi dan meningkatkan efektivitas kembali serta efisiensi komunikasi yang dilakukan oleh mereka, oleh ya pelaku-pelaku komunikasi tadi. Lalu apa sih sebetulnya solusinya? Nah, ini salah satu berapa nih? Ada sampai Z ya, ada 9. 9, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Pertama nih, perencanaan komunikasi yang baik. Komunikasinya harus terbuka dan jujur. Penggunaan beragam saluran juga harus kita manfaatkan. Lalu coba kita klasifikasi pesannya. Lalu sebagai orang yang akan menyelesaikannya, latih dulu keterampilan komunikasinya biar lebih meyakinkan. Umpan baliknya terus kita lihat ini secara seksama. Kemudian teknologi juga kita kita gunakan untuk mendukung pencapaian masalah itu, pemecahan masalah itu ya. Kemudian kalau misalnya memang tidak bisa ditangani secara mandiri, bisa kolaboratif dengan yang lainnya. Lalu di sini perlu terbuka tetap terhadap kritik yang terhadap kritik kita gitu ya. Kita coba menampung semua kritik itu, tidak terlalu alergi gitu ya. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian. Ya, tetap ya harus lakukan itu semua. Nah, itulah teman-teman dari solusi gitu ya. Tadi ada kendala, sekarang solusi. Gitu ya. Baik, teman-teman, itu mungkin ya informasi atau materi kita kali ini ya. Ya, teman-teman, itulah tadi materi kita dalam pertemuan sekarang ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan pengayaan bagi teman-teman. Nanti sekali lagi teman-teman juga bisa menggali kembali informasi-informasi yang saya berikan tadi ya. Karena pada prinsipnya kan manajemen komunikasi baik kita itu dari mulai tujuan, tugas, mungkin ada beberapa item ya, mungkin ada lebihnya dari yang saya sampaikan. Silakan saja nanti teman-teman bisa mencari bahan-bahan yang lebih update, lebih up to date gitu ya, sehingga bisa mengkolaborasikan informasi ini dengan yang teman-teman miliki. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih, mudah-mudahan sekali lagi tetap kita sehat semuanya dan selalu senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.